Saya ingin memulai dengan mengingatkan kita dan kisah anak yang hilang dalam Injil. Singkatnya, dalam Injil diceritakan tentang seorang anak dari seorang kaya raya. Anak bungsu ini, orang kaya ini memiliki dua anak. Yang si bungsu meminta semua harta warisan, harta kekayaannya, dan dia pergi meninggalkan ayahnya, keluarganya, dan pergi merantau. Di sana dia kemudian hartanya dihabiskan untuk pesta pora, dan ketika di hari-hari akhir hartanya mulai habis, dia kelaparan. Setelah kelaparan, dia mulai menawarkan diri untuk kerja di kandang babi. Karena lapar, dia bahkan makan makanan dari babi. Kemudian dia ingat, di rumah bapakku pembantu saja makanannya enak, anak buah saja makanannya enak, pelayan-pelayan makan enak, masa saya di sini makan babi? Saya balik saja, pasti bapak mengampuni saya. Dia akhirnya putuskan untuk balik ke bapaknya. Di dalam perjalanan kembali dari kejauhan, bapaknya sudah melihat, seolah-olah bapaknya sudah menanti dia di situ. Bapaknya menyambut dia, memeluk dia, menangis dan menyambut dia. Kemudian dia mengadakan pesta besar. Mereka potong banyak ekor kambing domba, pesta yang sangat meriah. Kemudian di situ ada sang kakaknya yang sulung, yang bisa dikatakan baiklah notabene, karena dia tidak seperti adiknya yang mengambil harta dan pergi berfoya-foya. Dia anak baik, tinggal dengan ayahnya di rumah, bekerja, melayani. Dalam kisah ini, kebanyakan orang Kristen ketika membaca ini mengartikan, menerjemahkan tentang kasih Bapa untuk mengampuni kita yang berdosa. Itu betul, tetapi ada perspektif lain yang dilupakan. Perspektif lain yang dilupakan dalam hal ini adalah jika orang menulis sebuah cerita, kesimpulan selalu ada bagian belakang. Sehingga dalam kisah ini kita melihat apa yang ada di bagian belakang. Yang sering kita lupakan adalah pernyataan dari sang kakak. Sang kakak mengatakan bahwa, "Woi bapak, kenapa saya tidak pernah kau berikan saya kambing domba untuk berpesta dengan teman-temanku atau merayakan pesta? Kenapa anak ini nakal tetapi engkau adakan pesta?" Kemudian bapaknya menjawab, "Anak, semua ini punyamu. Kenapa kau tidak sendiri pesta? Ambil saja yang kau mau. Bayangkan berapa tahun. Ini pasti orang dewasa, sudah berapa puluh tahun tinggal dengan ayahnya. Dia tidak menikmati harta kekayaan bapaknya. Bapaknya punya kambing domba, bapaknya punya harta kekayaan, uang, segala macam, tapi dia tidak menikmati." Inilah yang sedang terjadi di Papua. Misalkan saja kambing domba, misalkan kambing domba itu seperti emas, seperti uranium, minyak bumi, gas alam, semua ada di perut bumi Papua. Tetapi kita tidak menikmati. Kita sama dengan anak sulung. Kita adalah anak-anak dari Tuhan. Kita diberikan harta kekayaan yang ada di bawah kaki kita, tapi kita tidak menikmati. Dari kisah ini, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita di surga itu sudah memberikan sudah menyediakan segala kekayaan, kemurahan, kebaikan, kesehatan, masa depan untuk kita sudah ada. Kita sama seperti sedang masuk di sebuah toko yang lengkap isinya. Kita bisa memilih apapun. Itu adalah toko itu milik Bapak kita. Tetapi untuk mengambilnya, ini yang kita biasa kesulitan. Kita tidak tahu cara untuk mengakses, mengambil berkat yang ada di dalam berkat itu. Bagaimana caranya kita ambil? Jika kita uraikan, ternyata jawaban adalah iman. Iman seperti apa? Iman adalah hal yang universal. Saya tidak ingin kita memahami iman dari perspektif sempit, dalam perspektif yang kita pikir adalah berlaku untuk agama tertentu. Tetapi iman ini universal, berlaku pada siapapun, bahkan kepada ateis. Jadi iman adalah sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang disertai dengan perasaan. Jadi iman adalah kondisi di mana pikiran dan perasaan kita adalah satu. Dalam kitab Markus, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa jika kau yakin bahwa kau telah menerima, dalam kitab Markus 11 ayat 24-26, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ambillah dahulu sekira orang ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi dalam hal ini yakin, ketika kita yakin itu, di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa keyakinan yang dimaksud di sini adalah ketika kita yakin bahwa kita sudah menerima. Jadi ketika kita berdoa, kita minta sesuatu, yakin sudah terima. Posisi sudah terima dan posisi meminta belum terima itu berbeda. Kalau kita posisi berdoa biasa, dalam kondisi belum menerima adalah kita misalnya meminta mobil, kita bilang, "Tuhan, saya minta mobil." Tapi berdasarkan Markus 11 ini, kita ikuti arahan Tuhan Yesus, kita berdoanya seperti ini, "Tuhan, terima kasih saya sudah punya mobil, Hilux, bla bla bla." Jadi
kita sudah memberikan imajinasi. Jadi di sini perasaan dan pikiran sangat penting. Dan dalam hal ini pikiran kita adalah imajinasi kita. Jadi ketika kita menginginkan sebuah rumah, kita membutuhkan sebuah rumah, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita bila perlu sudah punya gambaran akan rumah yang kita inginkan atau akan mobil yang kita inginkan. Kemudian kita melihat gambar itu, kita berdoa, kita bersyukur bahwa Tuhan, terima kasih saya sudah terima mobil. Luar biasa mobil ini, kita merasakan, kita sudah. Hal inilah yang kurang di kalangan anak-anak Tuhan, atau kekurangan di antara kita anak-anak Papua. Kita orang Papua merasa bahwa kita ini pilihan Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan Yesus, sehingga kita merasa bahwa makan siang sudah disiapkan di meja, kambing domba sudah dipotong, kita tinggal berpesta. Tidak. Dalam kisah anak hilang itu diceritakan bahwa kambing domba sudah ada untuk potong, untuk menikmatinya kamu sendirian ambil. Dan cara ambil adalah yang iman. Dari kita bicara, Tuhan punya segala-galanya. Kita beriman untuk minta uang, minta kekayaan, minta jodoh, minta kesuksesan, minta mobil, minta rumah, bahkan pesawat, kekayaan alam. Itu semua bisa. Yang penting yakin dan percaya. Itu pertama. Kedua adalah imajinasi. Apa yang kita inginkan, kita tahu barang itu, kita punya gambaran. Tapi kita tidak perlu untuk setiap hari memikirkan mengejarnya dengan sangat-sangat ambisius, greget begitu, tidak. Sekali pikir, 2 kali sehat, relax, lepas. Itu urusan Tuhan untuk mewujudkannya. Dan sekarang Papua, kita anak Tuhan, tetapi kita adalah provinsi termiskin di Indonesia. Kita buta huruf tinggi, ketertinggalan, keamanan, semua buruk di Papua, pembangunan lambat. Cara untuk merubah ini semua adalah satu. Jika kita tidak ingin Papua miskin, kita tidak bisa berdoa seperti ini, Tuhan tolong supaya Papua tidak miskin. Tidak, kita harus bicara, Tuhan kita bersyukur Papua sudah kaya. Nah, Papua sudah kaya itu seperti apa? Kita harus punya gambaran. Misalnya, kita punya gambaran bahwa jalan tol di mana-mana, jalan tol seluruh kabupaten terhubung. Ini khusus untuk pemerintah harus berpikir ke arah ini. Kemudian gedung-gedung besar, sampah tidak berserakan, kemudian kota yang bersih, gedung yang rapi, keamanan. Jadi ada gambaran imajinasi kita akan ideal itu. Tapi jika kita hanya berbicara sebuah kata tanpa ada gambaran, ini menghambat. Kita harus tahu arti dari apa yang kita minta. Jika kita minta pisang, kita harus tahu pisang. Jika kita berdoa minta mobil, kita harus tahu mobil seperti itu. Sehingga gambaran itu semakin kuat, semakin jelas, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau melalui visual. Ini kita bisa pelajari dalam Law of Attraction ya. Banyak video di YouTube, kita bisa cek itu tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik, berbicara banyak tentang hal ini. Tapi saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu berlimpah. Bahkan di tanah Papua ini sudah berlimpahkan kekayaan itu di mana-mana. Bahkan potensi wisata, segala macam potensi ada. Tetapi kita tidak meminta, kita tidak berimajinasi akan apa yang kita mau. Misalnya kita lihat pantai indah di kota kita, kita melihat itu hal itu biasa. Tetapi jika kita punya cukup iman, cukup imajinasi, cukup keyakinan bahwa kita bisa mewujudkan pengelolaan yang tertentu, itu akan terwujud. Sehingga berapa dari kita orang Papua yang punya iman, kita mulai dengan diri kita dulu. Sekarang kita duduk, kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak kita kaya raya. Kita duduk, Bapak kita tidak akan mengambilkan kambing domba, tapi mau tunggu kita sendiri yang ambil. Semua sudah tersedia. Untuk mengambil itu, kita memakai iman. Sehingga kita meminta sesuatu, kita bukan meminta tetapi berterima kasih. Jika sakit, kita berkata, Tuhan terima kasih saya sehat, saya kuat. Jika kita keadaan kesusahan keuangan, kita berkata, Tuhan terima kasih saya kaya, saya diberkati. Seperti itu, dan iman kita akan bekerja dan kita akan mendapatkan di level tertinggi. Kita orang Papua harus bermimpi tinggi. Misalnya, siapa yang pernah berdoa, Tuhan terima kasih saya punya perusahaan minyak, Tuhan terima kasih saya punya perusahaan tampan emas yang besar selebar Freeport. Hal-hal ini tidak pernah keluar dari mulut kita. Kita sudah dibatasi oleh mentalitas, sehingga hal ini memang tidak akan terwujud. Untuk hal-hal besar terwujud, memang kita harus ada keyakinan yang kokoh tanpa ragu-ragu, bahkan pada hal-hal besar. Karena yang mewujudkan impian kita adalah alam semesta, Tuhan. Yang penting kita tidak ragu, barang pasti jadi. Sehingga untuk demi masa depan Papua lebih baik, kita masing-masing pribadi memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kemudian ketika kita mendapat jabatan atau posisi di pemerintah yang baik, kita menerapkan hal-hal yang kita tadi bahas dalam pemerintahan supaya terwujud daerah yang maju, daerah yang berkembang, daerah yang baik. Semuanya kesimpulannya adalah begini.
Satu, kita minta kepada Tuhan dengan kata-kata, tetapi kata-kata itu mewakili sebuah gambaran imajinasi. Kita harus punya gambaran apa yang kita minta. Paling tidak ada gambaran sedikit di pikiran kita. Kita minta kota yang maju seperti apa. Kita minta kepandaian seperti apa. Kita minta daerah yang berkembang seperti apa. Kemudian selanjutnya kita visualisasikan, kita yakin bahwa terima. Kita yakin saja karena ini bukan urusan mewujudkan, adalah urusan Tuhan, urusan semesta seperti itu. Dan kita adalah anak-anak sulung, kita adalah anak-anak bungsu itu sendiri. Kita ada di rumah Bapa kita yang kaya raya di tanah Papua ini, tanah yang kaya raya. Harus menikmati harta kekayaan kita, milik kita, dengan cara memakai iman kita. Ke depan, setelah nonton video ini, saya berharap ada anak-anak Papua yang bermimpi, berimajinasi, yakin bahwa dia akan mendirikan perusahaan minyak, perusahaan emas, perusahaan teknologi informatika, akan mendirikan perusahaan makanan, membangkit listrik. Hal-hal ini harus ada dalam cita-cita generasi penerus bangsa, generasi penerus Papua. Sekian, terima kasih.